Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazlur Rahman. Sebenarnya saya dari semester 3. Terus saya ngambil MK semester 1. Sini mata kuliah pengantar ilmu hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hukum, objek hukum, dan juga sumber hukum. Kebetulan ini hari Sumpah Pemuda, jadi saya memperingati dengan memakai baju batik. Yang pertama yaitu definisi hukum. Definisi hukum adalah kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersifat memaksa dan terikat, dan apabila manusia tersebut melanggarnya akan terkena sanksi atau hukum yang berlaku di suatu tempat tersebut. Menurut para ahli, yaitu Swardi Tasrif, hukum yaitu peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa dan dibuat oleh orang-orang yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber hukum itu sendiri ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Yang kedua yaitu sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen-dokumen, naskah, dan sebagainya yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Yang ketiga yaitu objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Menurut pasal 503 sampai dengan pasal 504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu benda yang bersifat kebendaan dan yang kedua benda yang bersifat tidak kebendaan. Benda yang bersifat kebendaan. Benda yang bersifat kebendaan adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera. Terdiri dari benda berubah atau berwujud yang meliputi benda bergerak tidak tetap, berupa benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Adapun juga benda tidak bergerak. Benda yang tidak bergerak dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni seperti tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan, area, dan patung. Yang kedua, benda tidak bergerak karena tujuannya, yakni mesin, alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Sekian yang bisa saya sampaikan atas pemaparan materi tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.